قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi di channel Pemberantas Kemaksiatan Kaum Muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silakan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsirah. Dan kaum muslimin, setelah kemarin ada video dari Gus-Gusan yang terang-terangan menentang hukum son horeg yang sudah dikeluarkan oleh para ulama. Ya, para ulama mengatakan haram, dia mengatakan boleh. Kiai Pasuruan ngaromne son horeg. Ngene njaluk fatwa Gus Baru. Haram ora kaya ngono. Lho kan malah beda pendapat. Ngene piye kok ora sepakat? Ya ora apa-apa, milih salah siji. Sing ra cocok son horeg ya gawe sing haram. Sing duwe son horeg ya gawe fatwaku oleh ngono ae. Nah, tapi alhamdulillah ya, Gus-Gusan yang ini sudah membuat video klarifikasi, ya, sudah membuat video permintaan maaf ya. Meskipun video klarifikasi dan permintaan maafnya juga konyol ya. Katanya kalau saya konsentrasinya di dakwah, konsentrasinya ceramah. Ya, tapi ceramahnya ngawur. Ya, ceramahnya ngawur. Nggak punya modal ilmu buat ceramah, yang penting jeplak. Dan saya sendiri memang fokusnya di dakwah, di ceramah. Memang bukan ranah saya membahas tentang hukum. Dan ini ada lagi kaum muslimin. Ini, kalau ini Gus-Gusan apa Gus beneran? Ini ada Gus-Gusan, ya, Miftah Sigondes, yang juga menghalalkan son horeg kaum muslimin. Malah didukung sama dia. Angel, ya. Kok susah nyari Gus yang waras di Aswaja ya. Coba kita lihat video dari Miftah. Ya wingi aku sengit ana Habib apa Ustad ngelok 17 Agustus kok ngundang son horeg. Aduh. Wong kabeh iki duwe rezeki dhewe-dhewe. Lah kaya cangkemmu ngono sak jam dibayar, lah son horeg ora payu lah ya mesake. Tak ewangi son horeg. Tak ewangi son horeg, aku belain son horeg gitu. Yo maisah halal kok dilarang. Yo lah. Oh. Halal, son horeg halal ya. Jadi kalau menurut Gus Miftah son horeg itu halal katanya ya. Tapi kalau hasil bahsul masail ya haram teman-teman, haram secara mutlak. Ayo lah yo mesake. Tak ewangi son horeg. Yo maisah halal kok dilarang. Yo lah. Halal. Senajan to son horeg yo tetep kudu duwe rezeki. Masa dilokke 17 Agustus kok ngapain ngundang son horeg? Lho, son ki yo butuh mangan yo ra son. Son horeg juga butuh makan. Oh iya ya. Memang sewanya son horeg itu mahal guys ya. Minimal sewa son horeg itu 30 jutaan lah kalau nggak salah. Jadi memang bisnis besar di balik son horeg itu. Astagfirullahaladzim. Ya, ini Gus-Gusan yang ngerusak ini kaum muslimin ya. Membela son horeg ya. Son horeg harus juga punya rezeki ya. Seolah-olah usaha son horeg itu darurat. Kalau nggak usaha son horeg nggak makan. Ya, ini disebutkan tadi sama Mas Dodi. Ya, sewa son horeg itu mahal, sampai 30-an juta. Ya jelas. Modal untuk membuat son horeg itu saja itu miliaran modalnya. Modal cinta audio, kisah Mas Brewok Raja Son Horeg panen miliaran rupiah. Tak tanggung-tanggung satu unit truk miliknya lengkap dengan genset dan sound system ditaksir lebih dari 1 miliar rupiah. Coba ya, satu unit son horeg itu lebih dari 1 miliar rupiah. Itu modalnya besar. Ya, jadi jangan dianggap profesi tukang son horeg itu profesi yang darurat. Ya, kalau nggak usaha son horeg nggak makan. Modalnya saja sudah miliaran. Itu kalau untuk usaha yang halal, bisa banget, ya, banyak peluang. Ya, tapi karena ada Gus-Gusan ya model Iqdam, model Bahru Zamzami, ya termasuk model Miftah, itu akhirnya son horeg jadi menjamur karena didukung dengan bungkus agama, ya, seolah-olah itu baik, ya, untuk pengajian.
untuk bantu dakwah. Padahal jelas tujuan dibuat Son Horeg itu untuk kemaksiatan. Untuk kemaksiatan. Makanya berdasarkan Bahsul Masail dari kalangan ulama Aswaja, itu menetapkan hukumnya haram. Karena memang tujuan dari dibuatnya Son Horeg itu untuk kemaksiatan. Untuk kemaksiatan. Dan sebenarnya ya bingung lah ya melihat omongan-omongan Gus, komentar-komentar Gus-Gusan ini tentang Son Horeg. Ya, kok bisa mereka menyebutnya itu rezeki yang halal, usaha yang halal? Astagfirullahaladzim. Padahal sudah jelas-jelas ada fatwa dari hasil Bahsul Masail para ulama dari kalangan Aswaja yang mengatakan itu hukumnya haram. Ya, dan mereka nggak main-main menentukan sebuah hukum, apalagi menyangkut kemaslahatan kehidupan seseorang. Nggak main-main mereka mudah menghalalkan, mudah mengharamkan. Ya, ketika mereka mengeluarkan fatwa hukumnya haram, itu artinya mereka sudah benar-benar berijtihad untuk mengeluarkan hukum tersebut. Mereka sudah meneliti segala seluk-beluk tentang Son Horeg itu. Ya, mereka nggak main-main mengeluarkan fatwa. Meskipun sebenarnya untuk menilai bahwa Son Horeg itu hukumnya haram, ya sebenarnya yang nggak butuh ilmu. Orang nggak punya ilmu saja sebenarnya sudah tahu Son Horeg itu hukumnya haram. Ya. Apalagi seorang Gus ya, yang dinilai berilmu. Ya, yang jelas berilmu lah, sedikit banyak. Ya, bisa baca Al-Quran. Ya, yang jelas bisa baca tulis lah. Ya, berpendidikan meskipun nggak tinggi-tinggi. Ya. Dan untuk mengetahui hukum Son Horeg itu halal atau haram, itu sebenarnya cukup dengan hati yang sehat. Ya, dengan akal dan hati yang sehat itu sudah cukup untuk mengatakan bahwa Son Horeg itu bukan sesuatu yang baik. Ya, coba lihat dampak dari Son Horeg. Para fans dan penyelenggara hiburan asal Jawa Timur ini gak pernah merasa kapok ataupun ngerasa bersalah. Bahkan mereka mengklaim akan semakin untung kalau kerusakan yang mereka timbulkan semakin parah. Nah, akan semakin untung kalau kerusakannya semakin parah. Kan SDM rendah kalau kayak gini namanya. Kalau sampai saya pecahin kaca, ngerontokin genteng, apalagi sampai temboknya retak, saya makin disawer, Mas. Beneran. Enggak. Jadi kalau ngerusakin rumah warga itu semakin disawer gitu ya. Mereka sawer. Satu lagu 1 juta, satu lagu 1 juta gitu. Itu dari masyarakat. Masyarakat itu semakin ada kerusakan sebetulnya. Mereka seneng. Semakin ada kerusakan semakin seneng. Rendah, SDM rendah. Gak ada yang namanya, wah ini gimana atau gimana. Wis, pasti mereka los, Mas. Rusak apa jari keri, aku sing nanggung gitu. Tapi hal itu ternyata berbanding balik dengan kenyataannya. Banyak warga yang ngerasa terganggu dengan karnaval Son Horeg. Bahkan ada warga yang mengamuk gara-gara keganggu suara Son Horeg. Nah, faktanya di lapangan seperti ini. Dan ketika Son Horeg ngalamin insiden, sebagian warga malah bersyukur saking keganggunya dengan suara bising yang dihasilkan Son Horeg. Sejumlah lansia memprotes operator Son Horeg. Istirahat mereka keganggu suara keras dari sound system tersebut. Tapi mirisnya protes dari dua nenek itu gak digubris sama sekali. Para kru malah kelihatan ketawa ketiwi nanggepin protes si nenek. Aduh, ngakunya hobi mahal, tapi ini sih namanya gak berakhlak dan nirempati. Gak beradab juga nih. Kaum muslimin, kalau kita melihat video-video tentang dampak dari Son Horeg, ya nggak ada habisnya. Ya. Jadi sebenarnya nggak butuh ilmu untuk mengatakan Son Horeg ini adalah perkara yang buruk. Ya. Cukup dengan hati yang sehat, akal yang waras, itu sudah cukup.
Ya, tujuan dari dibuatnya sound horeg ya supaya horeg, ya supaya bergetar, ya karena diputar dengan volume yang cukup keras, ya. Di konsep output audionya ya sedemikian rupa, kalau diputar ya untuk membunyikan musik, ya sekelilingnya bergetar, dan getarannya ya harus kuat, ya. Kalau nggak bergetar, nggak kuat, nggak disebut sound horeg. Ya kan seperti itu. Jadi dari tujuan dibuat saja itu sudah nggak bener. Ya, sound yang suaranya kenceng itu dari dulu sudah ada dari dulu. Tapi nggak horeg, nggak dibuat untuk horeg. Ya, karena nggak semua sound yang kenceng kemudian pasti horeg, enggak. Ya, sound system yang ada di masjid untuk azan bisa terdengar jarak berkilo-kilometer. Tapi nggak horeg. Memang namanya bukan sound horeg dan dibuat tujuannya bukan untuk menghoregkan. Kalau sound horeg jelas tujuannya menghoregkan. Dan jelas kita lihat video-video rumah masyarakat sampai hancur, ya, orang jelas terganggu. Apalagi ada maksiat-maksiat yang menyertai. Ya, itu kalau orang yang akalnya sehat, hatinya sehat, itu pasti memandang itu perkara yang buruk. Ya, hanya orang yang akalnya nggak sehat, hatinya nggak sehat yang mengatakan itu baik. Ya, padahal ketika dia di posisi orang yang tidak usaha sound horeg, ya, atau dia orang yang normal, nggak sakit hatinya, nggak sakit akalnya, ya, ketika dia menjadi korban dampak dari sound horeg, pasti dia nggak seneng. Ya, orang muter audio suaranya kenceng, dia lagi istirahat, lagi ngaji, lagi sholat, mungkin anaknya juga istirahat, orang tuanya sakit butuh istirahat, ya, rumahnya yang selama ini aman-aman, tenang-tenang, tahu-tahu sound horeg lewat, kacanya pecah, gentengnya ambrol, ya. Kemudian ditambah lagi ada yang jogetan, perempuan seksi-seksi, ngiringi sound horeg, dilihat sama anak-anak, dilihat sama ya laki-laki yang ya, jumlahnya nggak sedikit, jadi tontonan, goyang pargoy. Naudzubillah min dzalik. Yang seperti itu kok bisa gus-gus itu menghalalkan, itu akalnya kemana? Ya, kalau mereka dikatakan pendakwah, penceramah, modal mereka dakwah, modal mereka ceramah itu apa? Ya mungkin modal mereka ceramah itu ya kitab-kitabnya Ba'alawi yang isinya dongeng-dongeng, isinya doktrin-doktrin. Mungkin itu, ya. Karena kalau melihat gos-gosan ini ya Mokib bin Ba'alawi, ya, Miftah, terus Ikdam, ya. Kalau Bahru nggak tahu itu Mokib bin apa bukan, ya. Tapi ya, kemungkinan besar Mokib bin. Orang itu kalau ya ya kalau akalnya jongkok, hatinya sakit, akalnya sakit, itu biasanya Mokib bin Ba'alawi. Kalau orang sehat, hatinya sehat, akalnya sehat, pasti mentas dari kolam-kolam pembodohan Ba'alawi. Ya. Heran lah ya. Kok bisa mereka menganggap sound horeg itu halal, bagus. Dan alasannya juga konyol, cuma masalah perut. Ya kalau masalah perut, segala sesuatu kemudian dikatakan baik. Wah, nggak ada yang nggak baik, ini perbuatan maksiat, semuanya baik. Ya, orang jualan miras, jualan narkoboy, itu semuanya cari untung. Dan untungnya juga pasti besar. Memberikan kemaslahatan untuk kehidupan dia, ekonomi dia. Kalau segala sesuatu diukur cuma karena kebutuhan perut dan di bawah perut, ya rusak agama Islam ini, ya. Dan memang gus-gusan yang seperti ini ngerusak agama Islam ini, kaum muslimin, ya. Ngerusak, ya. Miftah, Bahru, Ikdam, ngerusak sudah. Ya kita berdoalah ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menyelesaikan urusan mereka, ya. Kalau memang Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan atas mereka, ya mudah-mudahan segera diberikan taufik dan hidayah. Ya, tapi kalau memang mereka dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang tidak baik, ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera selesaikan orang-orang seperti ini, ya, supaya
kaum muslimin ya, supaya manusia ini ya selamat dari kerusakan-kerusakan yang mereka buat ya. Mudah-mudahan bermanfaat kaum muslimin. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.